Banjir guys, pengalan guys, pengalan banjir guys, pengalan banjir, woi, banjir guys, bacain not, Apa nih? Kenapa ada orang apa? nah terus, Ada terus. Apa bang? Kamu sudah terputus, jembatan sudah terputus, akses air sungai, jembatan Jodoto, pintu kampung sudah terputus. Masya Allah. ya Allah. Ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Betul, akhir, kawan hari. Ya Allah, ya Allah, ya. Ini kamu walang gas yang mobil bisa gas. Apa kan Pak? Ya Allah. Aduh, ini rumah Pak Tono, rumah Pak Tono ini, rumah Pak Tono. Ini rumah udah. Ini rumah Pak Tono. Ini rumahnya Yupaini atau Beas. Ini udah iyalah. Iya. Are kon Yupaini, are kon Lesti, kon Beyuti, terus Arya kon Yutuha. Banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan meninggalkan kerusakan serius pada permukiman warga serta infrastruktur penghubung antar desa. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam, tanggal 11 Desember tahun 2025, setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu lereng Gunung Argopuro selama berjam-jam tanpa henti. Aro kon betono. Aro kon betono. Bisa kon betono sampai separuh. Sampai separuh. Luapan air sungai yang membawa material lumpur, batu, dan kayu menghantam sejumlah desa di Kecamatan Tiris dengan arus deras yang datang secara tiba-tiba. Warga mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang karena air naik sangat cepat disertai suara gemuruh dari arah sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo mencatat, banjir bandang ini menyebabkan kerusakan cukup parah. Setidaknya 7 jembatan penghubung antar desa dilaporkan rusak berat hingga terputus total. Selain itu, sekitar 40 rumah warga terdampak, dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat akibat terjangan air dan material banjir. Akibat terputusnya sejumlah jembatan, puluhan warga sempat terisolasi. BPBD mencatat sedikitnya 30 kepala keluarga tidak dapat beraktivitas normal karena akses utama keluar masuk wilayah mereka terputus. Kondisi ini membuat distribusi bantuan dan layanan kesehatan sempat mengalami kendala pada hari pertama pasca bencana. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang di Tiris. Warga berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, meskipun harus meninggalkan rumah mereka yang terendam lumpur dan puing-puing. Menurut keterangan BPBD, banjir bandang dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah hulu. Hujan lebat terjadi selama kurang lebih 14 jam,
menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dan meluap ke kawasan permukiman di dataran yang lebih rendah. Selain faktor cuaca ekstrim, warga setempat juga menyoroti kondisi lingkungan di kawasan hulu lereng Gunung Argopuro. Sejumlah warga menduga kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar turut memperparah dampak banjir bandang. Minimnya tutupan vegetasi dinilai membuat tanah tidak mampu menyerap air secara optimal, sehingga aliran air langsung turun ke sungai dengan membawa material dalam jumlah besar. Menanggapi bencana ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan status tanggap darurat dan langsung melakukan langkah-langkah penanganan. Bupati Probolinggo bersama jajaran BPBD, TNI, dan Polri turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga dan infrastruktur yang rusak. Pemerintah daerah memastikan bahwa penanganan darurat dilakukan secara maksimal, terutama untuk membuka kembali akses warga yang terisolasi. Sejumlah jembatan darurat dari bahan kayu dan bambu mulai dibangun secara gotong royong oleh petugas dan masyarakat setempat agar aktivitas warga dapat kembali berjalan. Selain pembangunan jembatan darurat, BPBD juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, air bersih, selimut, serta perlengkapan kebersihan. Posko darurat didirikan untuk memantau kondisi warga dan mengantisipasi kemungkinan hujan susulan. Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyiagakan tenaga medis untuk mengantisipasi munculnya penyakit pasca banjir, seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, warga terdampak mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur yang mengendap cukup tebal. Aktivitas pembersihan dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya, karena alat berat belum bisa masuk ke beberapa lokasi akibat akses jalan yang rusak. Sejumlah warga mengaku trauma dengan kejadian ini, mengingat banjir bandang datang secara mendadak pada malam hari. Mereka berharap pemerintah segera melakukan langkah jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang, termasuk penataan daerah aliran sungai dan pengawasan ketat terhadap kawasan hutan di hulu. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca bencana. Evaluasi tersebut mencakup kondisi lingkungan, infrastruktur, serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi saat musim hujan. BMKG sendiri mengingatkan bahwa wilayah Jawa Timur masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, terutama di sekitar sungai dan lereng pegunungan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Hingga hari ini, proses pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Pemerintah daerah memastikan bahwa warga terdampak akan mendapatkan bantuan lanjutan serta dukungan rehabilitasi pasca bencana. Banjir bandang di Kecamatan Tiris, Probolinggo, menjadi pengingat serius akan ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja, terutama di tengah cuaca ekstrim dan kondisi lingkungan yang semakin rentan. Upaya pemulihan masih terus berlangsung, sementara harapan warga tertuju pada langkah nyata agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.